Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hentinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada hentinya untuk mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan tentunya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhir kelak insyaallah. Kemudian selain itu juga ada nikmat-nikmat yang lain seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan bagi kita untuk bisa belajar, menambah ilmu, khususnya tentang ilmu-ilmu yang sangat diperlukan bagi kita dalam beragama ini. Di antaranya adalah tentang ilmu bahasa Arab. Yang mana ilmu ini kita butuhkan untuk bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan juga memahami sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita melanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Arab ini. Yang kita lanjutkan sekarang, kita masih di pelajaran ketiga. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan tentang beberapa latihannya, latihan pertama, latihan kedua, dan latihan yang ketiga di halaman 15. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan latihan berikutnya, yaitu latihan yang keempat. Latihan keempat, latihan keempat ada di halaman ke-16. Silahkan dibuka di halaman ke-16. Baik, sudah. Nah, sekarang kita lihat di halaman 16. Di situ ada latihan yang diberikan peta adalah imla'il faraq fi mayali biwad'i kalimatin munasibatin. Taib. Jadi lengkapi tempat yang kosong atau titik-titik ini berikut ini biwad'i dengan meletakkan kalimat kata munasibah yang sesuai. Nah, di sini di latihan yang keempat ini ada 10 soal dan masing-masing 10 soal memiliki titik-titik ya. Titik-titiknya harus diisi dengan kata yang cocok. Apa kira-kira kata yang cocok? Silakan dipilih dari kata-kata yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di halaman-halaman sebelumnya di sana banyak sekali contoh-contohnya ya, silakan. Nah, soal yang pertama titik-titik, nanti fun titik-titik itu bersih. Apa kira-kira? Silakan dipilih dari contoh-contoh yang ada. Kemudian yang kedua titik-titik maksurun. Ya, titik-titik itu patah. Nah, silakan dipilih apa kata yang sesuai. Banyak ya, banyak kata yang bisa kita masukkan di sini. Terserah sesuai dengan para pemirsa masing-masing. Ya, mereka yang mana. Kemudian yang ketiga titik-titik baridun. Titik-titik itu adalah dingin, ya, dingin. Yang keempat, titik-titik koribun. Apa koribun? Yaitu dekat. Apa yang kira-kira ada dekat? Titik-titik itu dekat. Nah, yang kelima, titik-titik ba'idun. Nah, titik-titik itu jauh. Nah, apa kira-kira yang jauh? Silakan diisi. Kemudian yang keenam, titik-titik waqifun. Titik-titik itu berdiri. Nah, apa itu yang berdiri? Silakan dipilih dari kata-kata yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu atau di halaman sebelumnya. Yang ketujuh, titik-titik jalisun. Titik-titik itu duduk. Nah, kemudian yang kedelapan, titik-titik kabirun. Ya, titik kabirun. Apa itu? Besar ya, titik-titik besar. Nah, apa itu? Kemudian yang kesembilan, titik-titik kodimun. Nah, apa kodim di sini? Kodim. Ya, sebelumnya sudah kita ambil contoh tentang kata kodim ya. Yaitu lama. Ya. Lawan dari kata baru. Ya, apa itu? Ya, titik-titik itu kodimun, lama ya. Yang ke-10
adalah titik-titik itu jadidun. Apa itu titik-titik itu? Yang baru. Nah, titik-titik itu baru yang ke-10. Silakan diisi, ya terserah dengan kata-kata yang sesuai yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, baik. Silakan dikerjakan ya. Baik, nah alhamdulillah kalau sudah selesai, ya silakan dicocokkan lagi dengan contoh-contoh yang ada. Mudah-mudahan semua sudah bisa menjawab dengan benar. Nah, di dalam kotak di halaman 16 ini bisa kita lihat di sana ada al-kalimatul jadidatu, ada kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru yang kita ambil pada pelajaran yang ketiga ini. Yang pertama ada kata al-qamaru. Apa al-qamaru tadi? Yaitu bulan. Kemudian ada kata jadidun. Ya, sebagaimana tadi barusan kita baca, jadidun artinya baru. Ya. Kemudian ada kata qadimun. Ya, lama ya, lawan dari jadidun. Qadimun lama. Ada kata wasihun, yaitu kotor. Lawannya kotor adalah nadhifun. Apa nadhifun berarti bersih. Nah, kemudian di situ ada kata harun, panas ya. Lawan katanya adalah baridun. Apa itu? Dingin. Nah, yang berikutnya ada kata soghirun, yaitu kecil. Lawan katanya kabirun, yaitu besar. Taib. Nah, berikutnya ada kata maftuhun. Ya, terbuka. Terus ada kata maksurun, yaitu terpotong atau patah. Taib. Yang berikutnya ada kata thaqilun, berat. Ya, berat. Lawan katanya adalah khafifun, yaitu ringan. Terus berikutnya jamilun, yaitu indah ya, indah, bagus. Nah, ada kata waqifun, berdiri. Kemudian jalisun, yaitu duduk. Nah, dan sekarang di sini ada contoh sebagaimana tadi di awal dari pelajaran kita, di pelajaran ketiga ini disebutkan di sana, yaitu kata yang disebutkan secara nakiroh tanpa alif lam dan yang disebutkan dengan nakiroh. Kata benda yang sama. Kata benda yang sama disebutkan secara nakiroh dan ma'rifat. Nakiroh itu tanpa ada alif lamnya dan diakhiri dengan tanwin. Adapun ma'rifatnya itu dengan alif lam di depannya dan tidak ada tanwin di belakangnya. Contoh di sini ada najmun, an-najmu. Ya, silakan diikuti. Najmun, an-najmu. Kemudian rajulun, ar-rajulu. Ikuti. Rajulun, ar-rajulu. Dikun, ad-diku. Ya, ikuti. Dikun, ad-diku. Talibun, at-talibu. Talibun, at-talibu. Artinya ya sama, najmun, bintang ya. An-najmun juga bintang. Rajulun, ya seorang laki-laki. Dikun, ayam jago ya. Talibun, seorang murid. Nah, sekarang masih sama, kita lanjutkan dengan halaman berikutnya, halaman ke-17. Halaman 17 juga kita akan merangkai kata antara yang ma'rifat dengan nakirohnya. Ya. Ya, di sini contoh-contoh katanya seperti itu. 1. An-najmu ba'idun. Sudah paham semua artinya kan? Silahkan dicek lagi di atas, sudah kita sebutkan semua. Yang kedua,
Ar-rajulu waqifun. Juga sudah kita jelaskan artinya. Silakan dicek lagi pada halaman sebelumnya. As-sukaru hulwun. Nah, ini ya meskipun sudah kita ulangi. As-sukar di halaman awal dulu. Apa? As-sukar artinya gula. Hulwun yaitu manis. Nah. Terus yang keempat, at-thalibu maridun. Ya. Murid itu sakit. Marid itu artinya sakit. Ad-diku jamilun. Barusan kita sebutkan adik dan jamil. Ya, silahkan dilihat artinya. Nah, ad-daftaru jadidun. Nah, ad-daftar itu buku tulis ya, buku tulis. Jadidun sudah kita sebutkan tadi. Apa jadidun? Ya, baru. Baik. At-tajiru ya sudah kita sebutkan di awal-awal dulu. At-tajiru yaitu pedagang ya, pedagang. Ghaniyun kaya ya. Ghaniyun kaya. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun. Dukan artinya adalah toko. Ya. Toko itu terbuka. Ya. 9. Al-waladu fakirun. Ya, anak laki-laki itu fakir ya, sama fakir seperti bahasa kita fakir ya. Sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia fakir. Yang ke-10 at-tufahu ladzidun. Tufah apa tufah? At-tufah artinya apel ya. Apel, ladzidun itu lezat. Ya, dari lezat itu juga diambil dari kata bahasa Arab ladzid ya, sehingga menjadi kata lezatnya. At-tufahu ladzidun. Nah. Baik, berikutnya at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabib yaitu dokter, tawilun tinggi. Ya, dokter itu tinggi. Wal marid dan orang yang sakit itu qasirun pendek. Nah, ini contoh-contoh penggabungan dari kata-kata yang dengan alif lam di depannya dan dengan tanwin di belakangnya. Nah, berikutnya juga kita akan masuk ke beberapa latihan ya untuk lebih memahami tentang bagaimana kita menggabungkan atau meletakkan kata-kata ini. Baik, kita masuk ke latihannya saja di halaman 17 yang bagian bawah. Latihannya ikra waktu ma'adobti awakhiril kalimat ya. Bacalah dan tulislah dengan menentukan akhir katanya ya, dengan seperti tadi. Ya, apa harokat terakhir dari kata-kata ini? Alba, apa baknya di sini bak belakang harokatnya? Ya, albabu ya. Baik, ya silakan dikerjakan dulu. Nah, dengan menentukan harokat terakhir dari huruf terakhir dari semua kata ini. Silakan diisi. Nah, kalau sudah kita cocokkan. Alba apa alba bu. Baik. Berikutnya atta jiru. Nah, karena ada alif lam di depannya. Jadi semua yang ada alif lamnya di depan ini dan ini semuanya menggunakan alif lam. Maka di sini belakangnya hanya dengan huruf harokat biasa atau mah biasa tanpa ada tanwinnya. Baik, latihan yang kedua. Imla al-farab fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Nah, jadi lengkapi tempat yang kosong atau titik-titik ini berikut ini ya dengan meletakkan kata yang sesuai. Silakan dipilih dari kata-kata yang di atasnya, ini bisa dipilih dari kata-kata yang di atasnya itu di latihan 1 bisa dimasukkan di sini. Ya, di situ contohnya yang 1 ya, titik-titik ghaniyun.
titik-titik kaya. Titik-titik itu kaya apa yang kaya? Nah, silakan dimasukkan. Yang kedua, titik-titik hulwun. Ya. Titik-titik itu manis. Ya. Yang ketiga, titik-titik maridun. Nah, titik-titik itu sakit. Yang keempat, titik-titik ladidun. Titik-titik itu enak atau lezat ya. Nah, sudah ada semua tadi di atas contohnya, silakan dipilih. Yang kelima, titik-titik tawilun. Titik-titik itu tinggi. Dan yang keenam, titik-titik itu qasirun. Ya, titik-titik itu pendek. Nah, silakan dimasukkan kata-kata yang sesuai sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Baik, alhamdulillah. Ya, sampai di sini dulu mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Ya, sekali lagi kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik ya dan keistiqomahan untuk bisa mempelajari ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu bahasa Arab, yang tentunya ketika kita memahami bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, Al-Quran sebagai kitab yang paling mulia, maka tentunya bahasa Arab juga menjadi bahasa yang paling mulia. Dan kalau kita bisa menguasai bahasa Arab, tentu kita insya Allah termasuk juga orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib akhirul kalam, kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.